dugaan penyalahgunaan penyimpangan dana desa di Kota Tua. Kita tahu ada beberapa desa yang selama ini sudah diproses di kepolisian dan kejaksaan negeri Tua. Kira-kira sejauh mana sikap dari pemerintah Kota Tua dalam menyikapi? Jadi yang pertama, laporan pengaduan dari masyarakat untuk desa Yamru itu sudah saya disposisi untuk inspektorat melakukan pemeriksaan khusus. Dari hasil pemeriksaan khusus itu memang ada temuan. Dan pada saat ekspos, pejabat kepala desa sudah mengakui tentang temuan-temuan itu. Kemudian dalam ketentuan setelah kita ekspos, kita beri waktu 60 hari. Untuk mungkin ada yang bersangkutan, ada jaminan berupa apa, ada itikat baik untuk bisa mengembalikan uang itu. Kan ternyata juga tidak. Nilainya juga cukup fantastis. Sehingga saya memandang penting untuk harus proses hukum, karena saya memang berada pada pilihan-pilihan yang sulit. Istilah bilang buah si malakama, tidak jalan susah, kasih jalan juga susah. Karena ini menjadi sorotan banyak orang. Kita kenal yang istilah law enforcement itu. Bagaimana pimpinan daerah, setiap pemimpin itu punya kemampuan untuk menegakkan aturan, hukum terutama. Lalu ADD dan DD, terutama DD ini kan sejak 2015 oleh Bapak Presiden kita, tujuannya untuk desa itu segera mengejar banyak ketertinggalan di desa dengan adanya bantuan itu. Belum lagi yang dari ADD, alokasi dana desa. Desa itu kan 1 miliar lebih, kalau kota ini rata-rata 1 miliar lebih, malah hampir lebih dari 2 miliar lah. Dari itu saya sudah tanda tangan. Saya sudah tanda tangan untuk proses selanjutnya ke polisi. Yang berikut ini ada desa Lokwirin. Berdasarkan disposisi juga sudah selesai auditnya. Banyak kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan diragukan kebenarannya. Karena itu nilainya hampir 600-700 juta. 2018 total dana yang masuk baik ADD dan DD itu kan 1 miliar lebih, 1,9 kalau tidak salah. Kalau 800 berarti hampir sudah 1/2 dari total dana yang masuk. Itu pun saya sudah tanda tangan. Kemudian di PMD juga. PMD itu pertanggungjawaban, diduga pertanggungjawaban fiktif. Bendahara ya? Iya, karena kegiatannya dipertanggungjawabkan ke keuangan, tapi kegiatan di lapangan tidak pernah ada. Berinisial apa tuh? Bahkan diduga juga ada tanda tangan fiktif. Karena itu saya prinsipnya, saya sadar sejak sebelum tanda tangan surat itu, saya sadar bahwa pasti ada pihak yang tidak senang dengan saya. Saya sadar itu. Tapi saya punya komitmen untuk tanda tangan, beranikan diri tanda tangan, karena kalau tidak juga saya berdosa karena melindungi kejahatan. Gitu. Jadi benar dan tidak itu sebaiknya kita serahkan ke penegak hukum. Kan memang kalau sekarang juga belum dianggap bersalah. Masih dugaan. Masih dugaan. Jadi kita proses saja. Kalau untuk tuntutan dari masyarakat Dura Laut beberapa hari lalu di DPRD, ada tuntutan atau aspirasi tentang penyalahgunaan keuangan di desa. Saya belum tahu penyalahgunaan itu untuk pejabat yang sekarang atau pejabat-pejabat sebelumnya. Tapi saya bersyukur dari sisi yang lain bahwa untung saya mendului. Artinya sikap saya tadi saya limpahkan atau saya oper ke penegak hukum mendahului dari tuntutan masyarakat. Andai saja masyarakat duluan baru saya besok hari atau berapa hari kemudian, itu bisa dianggap seolah-olah pemerintah daerah itu lamban, tidak mau melimpahkan masalah supaya ada efek jerah. Karena dana desa ini masyarakat justru mendambakan banyak hal yang bisa dibuat jadi kegiatan memanfaatkan anggaran itu. Kalau disalahgunakan kan kasihan masyarakat bertanya-tanya kan.
Oke baik Pak Wali, mungkin terkait dengan kasus dana desa Tayando Jambu, kami dapat informasi bahwa sebelumnya dari pihak keluarga sudah melakukan pendekatan dengan Bapak. Iya betul, tapi ya pendekatan boleh pendekatan, tapi kalau sudah menjadi temuan itu sulit. Kalau nilainya 2-30 juta mungkin kita inisiatif undang keluarga lalu kita urung rembuk. Ini kalau sudah nilainya di atas 4-5-600 ini kan agak sulit, agak berat. Berarti Pak Wali benar-benar punya komitmen untuk memberantas penyalahgunaan dana desa di Kota Tua. Iya, karena nanti aparatur saya itu terutama inspektorat kan sudah tahu tentang bocorannya, tentang penyalahgunaannya. Kemudian kalau pimpinan, makanya kenapa ada wacana supaya inspektorat itu dia vertikal, sehingga nanti proses pengangkatannya harus lewat Kementerian Dalam Negeri saja. Tujuannya apa? Supaya dia independen dari hasil pemeriksaan itu sudah langsung. Karena terkesan selama ini hasil inspektorat sebagai pengawas internal itu apapun hasilnya kan mentok. Dia tidak bisa, kan tergantung kemauan kepala daerahnya. Kalau itu kita lindungi, berapa banyak uang miliaran itu disalahgunakan, kita tutup mata, kita biarkan saja begitu, karena boleh. Iya. Oke, mungkin terkait dengan Dula Laut kemarin yang laksanakan aksi demo di DPRD. Iya, Dula itu Laut. Ada penyampaian dari anggota DPRD Pak Ishak Mauyanan bahwa tahun 2018 Pak Wali Kota pernah menyampaikan bahwa ada 2 desa yang sudah diserahkan untuk diproses hukum di Kejaksaan Negeri Tua, termasuk Dula Laut di dalamnya. Tapi tidak jalan. Saya tidak pernah. Saya belum tahu itu Dula Laut itu hasil auditnya diserahkan di mana, saya tidak tahu. Nanti kan saya cek lagi. Iya, oke, mungkin terkait dengan kasus di Dinas PMD yang bendahara. Ya, jadi sama PMD tadi saya sudah tanda tangan. Itu kerugiannya sekitar berapa? 300 lebih. Inisialnya? Inisialnya S. Berarti sudah diserahkan ke pihak kepolisian. Saya sudah tanda tangan, mungkin nanti saya cek di inspektorat apa sudah diserahkan ke belum. Tapi sudah saya tanda tangan. Hasil auditnya. Betul.